Jika kita masih tetap menjadi kantong anggur yang lama, tetapi kita mau ingin untuk mengisinya dengan anggur baru, itu tanda-tanda bahwa kita masih ada di Yerusalem lama. Amin, amin, amin. Saya dari tadi pagi saya ini menyampaikan firman, saya ketawa terus, ketawa bukan ketawa dalam roh gitu ya. Jadi saya senang sekali dengan pengajaran pagi hari ini. Ini namanya pengajaran pewahyuan supranatural yang memang tinggi. Dan kalau kita nangkap dengan hanya pengetahuan-pengetahuan kita yang natural, itu bahaya sekali. Saya coba tanya saja Pak ya, saya ini pernah diskusi banyak sama beliau nih. Bolehkah kita masih melakukan Markus 7 ayat 7? Ya, di situ Pak Girsang, bolehkah kita masih melakukan Markus 7 ayat 7 sama Matius 24 ayat 15? Karena bagi saya di gereja itu tidak ada Tuhan. Nah, ini ngeri lagi ya. Itu gereja tuh nggak ada Tuhan kalau dengar pengajaran Pak Girsang tadi. Gereja itu adalah saudara dan saya yang sudah masuk dalam Yerusalem baru. Di gereja itu hanya orang ingin menjual jasa. Yesus tidak menentang perbuatan baik di dalam gereja, tapi Yesus menentang jual jasa di dalam gereja. Maka pagi hari ini saya sangat respect dalam roh dan kebenaran atas pengajaran ini. Silakan Pak Girsang, bolehkah kita masih melakukan Markus 7 ayat 7? Dan bolehkah kita masih melakukan Matius 24 ayat 15? Ya, silakan Pak Girsang. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Matius 24 ayat 15. Ya. Matius 24 ayat 15 berkata apa di sini? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, ya kan, berdiri di tempat kudus, ya, menurut firman yang disampaikan oleh Daniel. Nah, saudara, ini pertanyaan yang sangat bagus sama tadi Markus tadi ya. Kita ini sudah tidak hidup lagi oleh aturan-aturan agama sebetulnya, kan sudah. Jadi gini loh, kedatangan Kristus ke dunia, ya, itu adalah untuk meniadakan ritual-ritual agamawi. Makanya Yesus pernah berkata kepada orang Yahudi di zaman itu, "Hai kamu yang letih lesu," kan gitu ya, "datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kenapa dikatakan letih lesu? Letih lesunya bukan karena kerja cari uang, cari makan, bukan. Letih melesunya mereka, orang Yahudi di zaman itu adalah melakukan 613 tuntutan hukum Taurat di dalam bait suci. Nah, kalau sekarang pola itu masih kita ikuti, pola-pola agama, doktrin-doktrin agama, kita hidupi, masih kita sudah zaman now, zaman teknologi, zaman kemajuan, cara berpikir yang modern, ya kan? Masih lagi kita diikat dengan cara-cara seperti itu. I will say that useless, pemborosan waktu. Baik Pak Girsang, saya mau tanya sedikit lagi. Masih adakah praktek-praktek 613 hukum Taurat itu di zaman modern sekarang ini, sedangkan kita sudah mendapatkan Yerusalem baru? It should be no, Pak. No anymore. No one, nggak ada lagi, Tuhan. Karena ini kita sudah bersatu dengan Dia. Mantap. Itu. No more. Saya pernah berkhotbah begini, nggak usah pergi ke gereja, di gereja nggak ada Tuhan. Itu saya diserang habis-habisan, saudaraku. Dan disitulah saya bisa mengukur bahwa bagaimana orang mengenal itu dirinya sendiri sebagai Yerusalem baru, atau dia masih terpapar dengan Yerusalem lama. Ya. Menarik loh pelajaran pagi hari ini. Wah, luar biasa Pak Girsang. Terima kasih, saya diberkati. Cukup. Ya, teman-teman sekalian, pertanyaannya Pak Peter sangat luar biasa bagus. Menurut hemat saya adalah Matius 24 ayat 15. Itu sangat jelas. Di sana kalau dikatakan pembinasa keji diberi tempat kudus. Tempat kudus yang mana? No more tempat kudus. Nggak ada, kecuali kita lah tempat kudus itu. Tempat kudus secara fisik, no more.
Even if you understand that now on Jerusalem, orang Yahudi mau bangun yang baru, we don't care about that. Itu nggak ada penting bagi kita, karena itu sudah ada di luar dari Alkitab. Itu sudah di luar kanonisasi Alkitab. Jangan gundah gulana, jangan susah hatimu dengan bangsa Yahudi, orang Israel mau bangun bait suci yang baru. Biarin aja, itu urusan mereka. Gitu. Kitalah bait suci yang sesungguhnya. Nah, gitu kira-kira ya, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Girsang. Saya mau ada Pak BS itu. Ya, Pak Girsang sama Pak Peter ya. Mau meluruskan aja bahwa pengertian gereja memang ada dua, Pak. Yang sesungguhnya tadi seperti Pak Peter katakan, kita adalah gereja Tuhan. Amin. Kita gereja Tuhan. Tetapi yang gereja bangunan itu memang sekelompok orang yang datang untuk menyembah Tuhan bareng-bareng, ya kan? Untuk saling menguatkan, dengarkan khotbah, saling memperhatikan, itu oke. Tapi kalau praktiknya mulai menarik-narik lagi ke cara berpikir lama, nah itu mix, itu yang kita bahaya, mix antara kasih karunia dan hukum Taurat. Dan itu terjadi waktu masa transisi. Murid-murid Tuhan Yesus juga seperti itu, dari mulai tahun 33 Yesus mati sampai tahun 70 itu transisi, campur aduk, tarik-tarik mana hukum Taurat, tarik-tarik. Nah, kita maklumi, dan ternyata itu masih berlaku sampai sekarang. Cuman kita nggak fokus ke sono, kita hanya fokus kepada Christ Center. Amin, amin, amin.